Perhatian, perhatian. Kereta api Betani Express tujuan Solo akan segera memasuki jalur 1. Para penumpang dipersilahkan bersiap. Akhirnya datang juga keretanya. Yeay. Yuk masuk. A few moments later. Aduh, udah gak sabar nih pengen cepet sampai. Iya nih, aku juga. Sama, acaranya pasti seru banget. Memang nih, Betani Solo kalau bikin acara selalu keren-keren. Hah? Solo? Loh, ini kereta apa? Iya, Solo. Ini kereta api Betani Express tujuan Solo. Aduh, salah naik. Memang kamu mau kemana? Harusnya aku naik kereta jurusan Surabaya. Aku mau refreshing nih. Stres di rumah terus, gak ada kegiatan. Oh, kamu lagi stres. Udah bener deh naik kereta ini. Soalnya kereta ini tujuannya ke Solo. Para penumpangnya mau ikutan ibadah anak Betani Solo. Acaranya seru banget. Mending kamu ikutan deh. Dijamin gak stres lagi. Iya, ikutan kami aja. Pasti ada sukacita dan damai sejahtera. Wah, asik nih kayaknya. Mau. Ayo teman-teman, ikutan ibadah anak Betani Solo hari Minggu tanggal 20 Juni jam 12 siang dengan tema Train. Jangan lupa like, share, and subscribe. Jangan sampai ketinggalan kereta ya. Sampai jumpa. Shalom teman-teman, sebelum kita beribadah, mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang telah Kau berikan pada kami. Sekarang kami ingin beribadah kepadamu. Berkati ibadah ini dari awal sampai selesai. Berkati juga kami yang ingin memuji dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengasihi-Mu. Amin. Semangat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Nah, setelah kita berdoa, mari kita persiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari. Shalom teman-teman. Shalom. Yuk kita mau bersama-sama menyembah, memuji Tuhan pada siang hari ini dengan satu pujian yang sangat memberkati kita. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setia
sama-sama bilang terima kasih Tuhan. Kita belajar menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa. Haleluya, Engkau baik, sangat baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih buat kebaikan-Mu. Ya, sama-sama menyembah Tuhan adik-adik, bilang terima kasih, mengucap syukur. Tuhan jagai kita sepanjang hidup kita. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya, Engkau baik, sangat baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Teman-teman, mari kita bersukacita lebih semangat lagi. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus
Shalom adik-adik. Ketemu lagi dengan Kak Marina di sini dalam ibadah online anak Gereja Betani Solo. Adik-adik, sudah siap? Kita mau mendengarkan firman Tuhan? Oke, sebentar kita mau dengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita datang sama Tuhan. Semuanya tangannya dilipat. Kita mau berdoa datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami sudah memuji mempermuliakan nama Tuhan. Biar segala pujian kami Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan buka setiap hati kami, buka telinga kami, sehingga firman Tuhan hari ini menjadi berkat buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan, Tuhan urapi kami semuanya. Kami mau duduk diam mendengarkan sabda firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semuanya katakan amin ya adik-adik. Nah, hari ini Kak Marina mau berbagi pengalaman sama kalian. Nah, bagaimana pengalaman kalian selama ini? Nah, selama ini kan kita sudah 1 tahun ya kira-kira kita tidak beribadah di gereja. Tapi sekalipun begitu, Tuhan begitu baik buat kita. Kita masih bisa ketemu, kita masih bisa memuji Tuhan bersama-sama. Kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan sekalipun lewat ibadah online. Nah, enggak apa-apa ya adik-adik. Nah, pengalaman hari ini yang mau Kak Marina sharingkan sama kalian itu pengalamannya Raja Daud adik-adik. Nah, gimana pengalamannya kalian selama pandemi COVID-19 ini? Nah, kalian di rumah, sekolah di rumah. Nah, tapi kalian tidak bisa keluar juga, tidak bisa main seperti biasanya, tidak bisa datang sekolah minggu seperti kalau tidak ada COVID dulu. Nah, tapi Tuhan baik buat kita ya adik-adik. Tuhan kasih jalan kita bisa beribadah sama Tuhan. Tuhan kasih jalan kita buat kita bisa main-main di rumah. Nah, ada sisi baiknya dan ada sisi tidak baiknya ya adik-adik. Ada yang enak, ada yang tidak enak. Nah, itu tergantung ya. Nah, adik-adik, hari ini kalian ya dalam masa pandemi kayak gini, nah kerjaan kalian apa ya di rumah? Kalian suka ngapain? Pasti yang nomor 1 suka main game, bener ndak? Nah, yo kita mau berbagi pengalaman hari ini. Nah, pengalamannya Raja Daud. Nah, pada waktu itu Raja Daud ini, sebentar, kita mau ini Kak Marina mau tanya dulu. Kalian kenal kan Raja Daud itu siapa? Nah, benar, pasti kalian sudah tahu. Nah, Raja Daud ini pada waktu itu ya, pada waktu awal tahun gitu. Nah, pada musimnya itu raja-raja berperang. Nah, pada masa raja-raja ini berperang, Raja Daud ini suatu sore bangun tidur. Nah, suatu sore dia bangun tidur. Nah, siapa adik-adik di sini yang kalau siang suka tidur? Nah, ini Raja Daud ini juga gitu. Sore-sore dia bangun tidur. Habis bangun tidur, badannya enak. Dia jalan-jalan adik-adik. Dia jalan-jalan di sotoh istananya. Nah, karena istananya Raja Daud ini tinggi. Nah, dia jalan-jalan di sotoh istana. Nah, kalau kalian punya rumah bertingkat, nah mungkin kalian ada di balkon atas. Nah, bisa lihat sekelilingnya itu. Nah, bisa lihat. Nah, Raja Daud ini juga gitu. Waktu dia jalan-jalan di situ, dia menghirup udara sore. Nah, Raja Daud ini melihat sesuatu. Nah, Raja Daud ini melihat ada orang sedang mandi adik-adik. Wah, Raja Daud ini ngintip orang mandi. Nah, tapi yang mandi ini dia melihat, wah ada perempuan sedang mandi, cantik. Nah, lalu Raja Daud ini tanya, itu siapa? Kok ada orang cantik sekali? Nah, lalu orang mencari tahu untuk Raja Daud dan diketahui bahwa orang ini bernama Batseba. Nah, Batseba ini adalah istri dari Uria orang Het. Nah, setelah Raja Daud ini tahu, oh itu Batseba. Nah, Raja Daud ini pengen
menjadikan si Batseba ini istrinya. Tapi Raja Daud ini kan tahu kalau si Batseba ini punya suami. Nah, akhirnya Raja Daud ini karena dia seorang raja, dia berkuasa, akhirnya Raja Daud ini merencanakan, nah adik-adik, merencanakan sesuatu yang buruk untuk Uria. Nah, karena Uria ini dia seorang prajurit, nah dia kan mestinya ikut berperang sama panglimanya, ya sama Yoab. Nah, akhirnya si Uria ini dia ditempatkan di barisan paling depan, adik-adik. Nah, barisan paling depan itu kalau ada panah datang pasti kenanya pertama kali. Uria ini dia ditempatkan sama Yoab ini di barisan paling depan untuk mengejar musuh, ya adik-adik. Nah, waktu dia ini mengejar musuhnya itu sampai dekat benteng pertahanan mereka. Nah, si Uria ini dia akhirnya dia meninggal karena kena panah. Tapi Yoab ini dia melakukan itu karena siapa? Perintah Raja Daud. Raja Daud memerintahkan Yoab supaya Uria ditempatkan di barisan paling depan, supaya saat nanti musuh itu nyerang, nah Uria ini paling pertama matinya. Nah, akhirnya benar, setelah Uria ini meninggal, dikabarkan sama Raja Daud kalau dia sudah meninggal. Akhirnya Batseba istrinya ini dia berkabung karena apa? Suaminya meninggal, dia sedih. Nah, setelah masa berkabungnya itu berakhir, si Batseba ini dibawa sama Raja Daud ini ke istananya. Dia dijadikan istri sama Raja Daud. Nah, benar tidak ini perbuatannya Raja Daud ini? Dia orang yang berkuasa. Nah, bener ndak adik-adik? Nah, ada sisinya Raja Daud ini salah. Karena apa? Dia mengambil istri orang lain. Nah, dengan cara yang tidak benar, dengan membunuh suaminya. Nah, tapi Raja Daud ini dia waktu itu setelah mengambil Batseba sebagai istrinya, akhirnya si Batseba ini dia punya anak. Nah, suatu hari firman Tuhan datang sama Raja Daud ini lewat Natan. Nah, Natan berkata sama Raja Daud ini gini adik-adik, Tuhan mau menyampaikan firman Tuhannya sama lewat saya, Raja. Nah, Tuhan menyampaikan firman Tuhan untuk Raja Daud. Nah, Natan mengambil sebuah perumpamaan, ya, supaya Natan ini dia tahu kalau dia salah ngomong nanti dia bisa dihukum, kalau dia salah ngomong nanti dia bisa dibunuh sama karena ini raja. Nah, akhirnya si Natan ini dia mengambil perumpamaan kepada Raja Daud ini. Dia bilang gini, Raja, ada 2 orang di sebuah kota. Nah, yang satu ini orangnya kaya raya. Nah, yang satu lagi orangnya miskin, Raja. Ya, yang satu ini, Raja, dia punya kambing, domba, gemuk-gemuk, lembu, sapi banyak sekali. Nah, kalau banyak itu berarti tidak terhitung ya adik-adik ya. Banyak itu berarti jumlahnya mungkin bisa ratusan, bisa ribuan mungkin. Nah, yang satu ini Tuhan, dia hanya punya satu saja anak domba betina kecil lagi. Nah, padahal si orang miskin ini dia memeliharanya betul-betul. Dia menyuapinya setiap hari, dikasih makan, dikasih minum. Anak dombanya ini dipelihara seperti anaknya, digendong-gendong. Terus seperti kalau tidur di pangkuannya. Nah, dia tidak membiarkan si kambing dombanya ini yang cuma satu ini kenapa-napa adik-adik. Dia dijaga betul-betul. Nah, tapi orang kaya ini dia punya banyak sekali. Nah, dia tidak pelihara sendiri, pasti ada pegawainya karena kambing domba, lembu, sapinya banyak. Singkat cerita, suatu hari si orang kaya ini ada tamu. Nah, dia dapat tamu. Waktu dia mendapatkan tamu, nah orang kaya ini pengen membuatkan sesuatu hidangan untuk tamunya ini. Nah, tapi orang kaya ini gini,
tidak mengambil beberapa kambing dombanya, ndak mengambil lembu sapinya, ndak. Tapi orang kaya ini dia mengambil satu punyanya yang orang miskin, Tuan Raja. Dia bilang gitu sama Raja Daud. Natanya bilang, dia mengambil yang punya orang miskin ini loh Raja, diambil lalu dimasak, lalu dihidangkan sama tamunya gitu. Lalu Raja Daud waktu dia mendengar Nathan ini berbicara, dia bilang gini, wah itu jahat sekali, itu ndak benar, orang itu harus dihukum, orang itu harus dikasih, pokoknya dikasih hukuman. Nah, kalaupun dia harus diganti 4 kali lipat. Nah, Raja Daud bilang gitu. Lalu Nabi Nathan bilang gini, Tuan, tapi orang itu, perumpamaan ini menceritakan tentang tuanku raja. Nathan bilang gitu. Waktu Raja Daud ini dengar bahwa perumpamaan itu adalah perumpamaan tentang Raja Daud ini dia diem. Dia lalu mikir gini, oh iya ya, saya salah ya. Nah, Raja Daud ini menyadari kesalahannya. Dia tahu itulah teguran Tuhan sama dia saat dia itu ndak waktunya berperang, dia ndak berperang, dia duduk malah enak-enakan jalan-jalan. Dia lihat orang lagi mandi, akhirnya dia menginginkan, itu jahat di matanya Tuhan. Nah, akhirnya Raja Daud ini lewat Nathan ini yang mengingatkan Raja Daud ini, dia menjadi sadar dan dia bertobat, dia minta ampun sama Tuhan. Nah, tapi Nabi Nathan ini bilang gini, Raja, sekalipun raja itu punya kesalahan yang besar sekali, Tuhan itu pasti mengampuni, Tuhan itu pasti memberi pengampunan. Nah, tapi raja, setiap yang Tuhan kasih pengampunan, sekalipun Tuhan memberi pengampunan, Tuhan tetap memberi hukuman. Nah, lalu Nabi Nathan bilang, nanti suatu hari Tuhan akan mengambil anak yang dilahirkan sama Betseba. Nah, dan benar adik-adik, waktu setelah berlalunya Nabi Nathan ini dia pulang ke rumahnya, anaknya Raja Daud sama Betseba yang tadi lahir itu, dia terus jatuh sakit. Nah, waktu anak ini jatuh sakit, Raja Daud ini dia merasa bersalah sekali. Ini kan karena dosaku, karena aku yang berdosa, tapi anakku yang menderita. Nah, tapi Raja Daud ini dia berusaha untuk meminta ampun sama Tuhan. Waktu Raja Daud ini dia pengen minta ampun sama Tuhan supaya anaknya ini tidak jadi meninggal. Dia pengen Tuhan itu selamatkan anaknya, sembuhkan sakitnya. Nah, akhirnya Raja Daud ini dia berdoa. Ndak cuma berdoa, tapi Raja Daud ini berpuasa. Nah, ndak makan, ndak minum loh adik-adik. Nah, lagian satu lagi, Raja Daud ini yang biasanya dia tidur di tempat yang mewah, semuanya yang bagus, makanan yang enak. Raja Daud ini dia cuma tidur di lantai adik-adik, ndak pakai alas, ndak pakai apa, pokoknya tidur di lantai. Semuanya pegawainya, pengawalnya, semuanya membujuk dia supaya tidur di kamar, ndak mau. Cuma dia pengen supaya Tuhan berbelas kasihan sama Raja Daud, mengampuni dosanya, anaknya diselamatkan. Nah, tapi Tuhan punya rencana lain. Sampai 7 hari setelah anak ini sakit, Tuhan tidak menyembuhkan juga, tapi Tuhan seperti yang Tuhan firmankan, anaknya Raja Daud ini dipanggil Tuhan. Nah, meninggal anaknya. Setelah anaknya meninggal, Raja Daud ini dia bangun dari tempat tidurnya, dia bangun ya. Dia mandi, dia berpakaian yang bagus, maksudnya ya seperti biasanya. Nah, dia akhirnya minta dihidangkan makanan yang enak-enak. Nah, lalu ditanya sama pegawainya, loh Tuan, kenapa Tuan waktu itu berpuasa? Waktu anaknya masih sakit berpuasa. Loh sekarang anaknya sudah meninggal, kok Tuan itu malah minta dihidangkan makanan yang enak? Raja Daud bilang gini,
dulu aku berpuasa karena siapa tahu Tuhan itu punya belas kasihan sama aku supaya anakku itu bisa sembuh. Tapi ternyata sekarang Tuhan sudah mengambil anakku dan aku harus mengucap syukur sama Tuhan dengan segala kebaikan Tuhan. Nah, adik-adik, disinilah kita belajar dari pengalaman Raja Daud saat dia merasa nyaman, saat dia merasa santai, tidak melakukan pekerjaannya. Justru saat itulah Raja Daud ini dia melakukan satu kesalahan yang besar, satu kesalahan yang membuat hatinya Tuhan itu sedih, membuat hatinya Tuhan itu kecewa karena Raja Daud ini raja yang setia sama Tuhan. Kok raja ini bisa melakukan hal yang tidak berkenan dengan Tuhan. Nah, adik-adik, kita anak-anaknya Tuhan pun tidak pandang kita itu masih kecil, kalian masih kecil, kita guru-guru yang sudah gede, itu kita juga bisa melakukan hal yang salah. Tapi ya adik-adik, kita sebagai anak-anaknya Tuhan itu kita bisa menjaga itu, kita menjaga iman kita, iman percaya kita. Kita minta sama Tuhan, minta penyertaan Tuhan supaya hal-hal yang tidak baik itu, hal-hal yang mendukakan hatinya Tuhan, hal-hal yang membuat Roh Kudus itu jauh sama kita, hal-hal yang membuat kita tidak dekat sama Tuhan, kita minta sama Tuhan. Ya, kita belajar dari pengalamannya Raja Daud ini. Dia yang berkenan daripada Tuhan pun dia bisa melakukan hal yang tidak berkenan sama Tuhan. Nah, dari dia yang berkenan sama Tuhan bisa melakukan kesalahan, tapi tetap Tuhan ampuni. Sekalipun kita anak-anaknya Tuhan, kita melakukan hal yang salah, kita juga diampuni adik-adik. Ya, kita diampuni sama Tuhan. Tapi ya, seperti Raja Daud, Tuhan mengampuni kita pun Tuhan juga ada hukuman yang dikasih sama kita. Nah, seperti Raja Daud, Tuhan juga punya konsekuensi atas setiap pelanggaran Daud. Nah, Tuhan juga berfirman bahwa setiap keturunannya Raja Daud ini dia tidak akan jauh dari pedang. Nah, mereka saling bunuh saudara, ya. Itu yang jadi nanti setelah anak-anaknya, ya. Nah, tapi Tuhan itu juga beri penghiburan sama Raja Daud. Sekalipun Tuhan kasih hiburan, Tuhan kasih hukuman sama Raja Daud ini, ya. Anaknya meninggal, dari istri yang dia kasih itu meninggal, tapi Tuhan itu juga beri penghiburan. Nah, adik-adik, Tuhan kasih penghiburan. Akhirnya istrinya melahirkan lagi, punya anak lagi yang dikasih nama Salomo, ya. Nah, itu diberkati sama Tuhan luar biasa, anaknya Daud yang bernama Salomo ini. Nah, Tuhan sekalipun menghukum kita, Tuhan pasti tetap punya rencana buat kita yang terbaik. Adik-adik tidak perlu khawatir, loh kita kok mesti menghadapi ini loh, kok COVID kok lama banget kita tidak bisa sekolah, kok COVID ini loh yang bikin saya tidak bisa pergi-pergi, tidak bisa mengunjungi oma yang sudah tua. Nah, Tuhan punya rencana buat kita, Tuhan punya penghiburan sendiri buat kita. Nah, kita bisa berbagi pengalaman kita dengan orang lain. Seperti Raja Daud, dia bisa membagi pengalamannya sama kita sekarang. Saat dia susah, saat dia senang, saat dia diberkati, saat dia jatuh dalam dosa, saat dia diampuni sama Tuhan. Nah, saat ini Tuhan mau kita sebagai anaknya Tuhan itu kita menjaga, ya, berjaga-jaga. Waktunya Tuhan tidak lama lagi. Nah, adik-adik, nah kita di dalam Tuhan harus berjaga-jaga. Dari siapa? Berjaga-jaga dari si iblis yang mau curi kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus berjaga-jaga, mempersiapkan diri kita siapkan iman kita, iman percaya sama Tuhan. Kita mesti dekat sama Tuhan karena iblis itu loh jalan sekeliling kita, adik-adik. Dia mau cari kelemahan kita itu di mana supaya kita itu dimenangkan sama iblis. Kita jadi miliknya iblis. Nah, adik-adik, nanti kita bisa baca di dalam 1 Petrus 5 ayat 8, ya. Nah, itu nanti iblis itu berjalan sekeliling kita. Dia mencari celahnya kita supaya dia bisa menangkan kita. Dia bisa mengambil kita dari sisinya Tuhan.
kita tidak jadi miliknya Tuhan, tapi kita jadi miliknya iblis. Nah, adik-adik, kita mau belajar sekarang pengalaman Daud. Mari semuanya adik-adik yang pilih, kita mau cari sisi yang mana, pilih yang mana, pengalaman Daud yang jatuh atau pengalaman Daud yang diangkat sama Tuhan, atau pengalaman Daud yang jadi kesayangannya Tuhan, yang mempermuliakan nama Tuhan. Amin adik-adik. Nah, dari firman Tuhan ini kita bisa belajar banyak bahwa Tuhan begitu mengasihi kita adik-adik. Sekalipun kita bersalah, segede apapun kesalahan kita, Tuhan pasti mengampuni kita. Tapi satu hal, kita tidak boleh mencobai Tuhan. Tuhan kan sudah mengampuni kita, Kak. Berarti kita boleh dong berbuat suka hati kita, nanti kan Tuhan juga ampuni. Tidak boleh kayak gitu ya adik-adik. Sekalipun Tuhan mengampuni, pasti ada ya, kalau ada sesuatu yang harus kita bayar untuk setiap kesalahan kita adik-adik. Oke adik-adik, puji Tuhan, firman Tuhan Kak Marina akhiri sampai di sini. Semua jadi berkat buat kita semuanya. Semua pengalaman Raja Daud ini supaya menjadi berkat buat kita semuanya. Mari kita berdoa adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman Tuhan. Saat siang hari ini kami boleh belajar dari pengalaman Raja Daud, di mana beliau jatuh di dalam dosa, tapi Tuhan tetap mengampuni. Kami mau Tuhan berjalan bersama dengan Tuhan, berjaga-jaga senantiasa, memelihara iman percaya kami kepada Tuhan, supaya iblis tidak mencari celah dan tidak menemukan celah di antara kami, sehingga nama Tuhan dibesarkan, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat saat siang hari ini, karena kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan menjadi berkat buat kami semuanya, baik kami yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah online saat siang hari ini. Terima kasih Tuhan, biar sukacita surgawi ada bersama dengan kami, damai sejahtera Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Gimana, firman-Nya memberkati kita kan? Terima kasih juga untuk volunteer sudah membantu ibadah pada siang hari ini. Jangan lupa juga untuk selalu mengikuti ibadah setiap hari Minggu jam 12 siang. Jangan lupa jaga kesehatan, minum vitamin, dan istirahat yang cukup. Jangan lupa like, share, dan subscribe. See you. God bless you.